Di antara pilar-pilar marmer Forum Romawi, berdiri seorang pria yang suaranya menggema di seluruh penjuru kekaisaran. Ia bukan seorang yang memimpin pasukan ke medan perang, bukan pula seorang kaisar yang memegang kendali atas takdir bangsa. Namun, kekuatannya terletak pada kata-kata yang ia ucapkan, kalimat-kalimat yang mampu menggerakkan hati dan pikiran bangsa Romawi. Dialah Marcus Tullius Cicero, orator legendaris, filosof, dan politisi yang kata-katanya masih bergaung hingga ribuan tahun kemudian. Bersama Alimedia, mari kita selami kehidupan luar biasa dari seorang Cicero, pemikir besar yang hidup di masa kekacauan dan perubahan. Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arpinum, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 100 km tenggara dari Roma. Meskipun ia lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan sosial yang baik, keluarga Cicero tidak termasuk dalam golongan bangsawan elit Romawi, melainkan dari kelas equestrian, kalangan pedagang dan tuan tanah kaya. Meski begitu, keluarganya sangat menjunjung tinggi pendidikan yang memungkinkan Cicero untuk mengeksplorasi bakat intelektualnya. Sejak kecil, Cicero menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada retorika, filsafat, dan hukum. Ibunya, Helvia, adalah seorang wanita yang bijak dan mendukung pendidikan Cicero dengan segala cara. Ayahnya, juga bernama Marcus Tullius Cicero, memastikan bahwa putranya mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa ditawarkan ke Roma. Di masa kecilnya, Cicero seringkali dihabiskan untuk membaca karya-karya besar dari filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang kelak mempengaruhi pemikiran dan gaya berpidatonya. Keseriusan dan ketekunannya dalam belajar membuat Cicero mudah menonjol di antara teman-temannya. Pada usia remaja, Cicero dikirim ke Roma untuk belajar di bawah bimbingan para ahli retorika dan filsafat terbaik. Ia beruntung mendapatkan pendidikan dari beberapa tokoh paling berpengaruh pada zamannya, seperti Apollonius Molon, seorang orator Yunani terkenal yang mengajarkannya seni berbicara yang persuasif dan elegan. Pendidikan Cicero tidak terbatas pada retorika, tetapi juga mencakup studi tentang hukum, politik, dan filsafat, semua elemen yang akan membentuk karir politiknya kelak. Roma pada waktu itu adalah tempat penuh gejolak politik, di mana berbagai faksi saling berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Di masa mudanya, Cicero menyaksikan secara langsung intrik politik, persidangan yang penuh sengketa, dan krisis yang melanda Republik Romawi. Pengalaman ini semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi seorang yang berpengaruh melalui kekuatan kata-kata. Karir publik Cicero dimulai dengan kemenangan besar dalam dunia hukum. Salah satu kasus pertamanya yang terkenal adalah pembelaannya terhadap Sextus Roscius, seorang pria yang dituduh membunuh ayahnya sendiri. Dalam kasus ini, Cicero berani menantang kekuasaan kuat di Roma dengan mengungkapkan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi. Keberaniannya ini membuat Cicero dikenal luas di seluruh Roma sebagai orator yang berani dan cerdas. Cicero terus menampaki tangga karir politik dengan cepat, dan pada tahun 63 sebelum Masehi, ia terpilih sebagai konsul, jabatan tertinggi dalam pemerintahan Republik Romawi. Sebagai konsul, Cicero menghadapi ancaman besar terhadap stabilitas Republik dalam bentuk konspirasi Catilina, sebuah rencana kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Dalam serangkaian pidato yang terkenal yang disebut Catilinaria, Cicero dengan tegas mengungkap rencana tersebut di hadapan Senat, mengutuk Lucius Sergius Catilina dan para pendukungnya. Pidato-pidato ini tidak hanya menggagalkan rencana kudeta, tetapi juga mengukuhkan Cicero sebagai penjaga republik. Namun keberhasilannya juga membuatnya banyak musuh di kalangan elit Romawi, termasuk Julius Caesar
dan para pendukungnya yang lebih memilih reformasi radikal. Meskipun Cicero telah mencapai puncak karirnya sebagai konsul dan orator, politik Romawi penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Setelah kekalahannya dalam pertarungan politik dengan Julius Caesar dan kawan-kawan, Cicero menjadi target musuh-musuh politiknya. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cicero diasingkan dari Roma oleh Publius Clodius Pulcher, seorang tribun yang menggunakan kekuatan politiknya untuk menghukum Cicero atas eksekusi para konspirator Catilina tanpa pengadilan. Pengasingan ini merupakan masa yang sangat sulit bagi Cicero. Ia dipaksa meninggalkan keluarganya, harta bendanya disita, dan reputasinya tercemar. Cicero menghabiskan waktu di berbagai wilayah Yunani dan tidak diizinkan kembali ke Roma selama hampir 2 tahun. Namun dukungan dari teman-teman politiknya dan pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat Romawi akhirnya memungkinkannya untuk kembali ke Roma pada tahun 57 sebelum Masehi. Kembalinya Cicero disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat Romawi dan ia kembali aktif dalam dunia politik. Setelah kembali dari pengasingan, Cicero kembali melanjutkan karirnya sebagai politisi dan orator. Meskipun ia tidak pernah lagi menjabat sebagai konsul, pengaruhnya tetap besar dalam perdebatan politik dan hukum di Roma. Ia menjadi pembela kuat republik, menentang segala bentuk kekuasaan yang berpotensi mengancam sistem demokrasi yang ia yakini. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah ketika ia berhadapan dengan Marcus Antonius setelah pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi. Cicero melihat Antonius sebagai ancaman bagi kebebasan Romawi dan sekali lagi menggunakan kekuatan retorikanya untuk menentangnya. Dalam serangkaian pidato yang dikenal sebagai Philippica, Cicero mengecam Antonius dengan keras, menyerukan agar ia dijauhkan dari kekuasaan. Pidato-pidato ini memperkuat citra Cicero sebagai pembela republik, tetapi pada akhirnya juga membawanya pada kejatuhannya. Antonius yang bersekutu dengan Octavianus akhirnya menang dalam pertarungan politik tersebut, dan Cicero menjadi salah satu korban pembersihan politik yang dilakukan oleh mereka. Pemikiran Cicero tidak hanya berfokus pada retorika dan politik, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang hukum, etika, dan keadilan. Cicero meyakini bahwa hukum adalah cerminan dari keadilan universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi merupakan bagian dari alam semesta yang mencerminkan moralitas dan keadilan yang lebih tinggi. Cicero juga berbicara tentang pentingnya kebebasan individu, menekankan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak setiap individu. Pemikiran ini sangat berpengaruh dalam perkembangan teori-teori hukum dan politik modern, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Meskipun Cicero dikenal sebagai tokoh publik yang kuat dan berpengaruh, kehidupannya tidak selalu mulus. Ia menikah dengan Tarentia yang merupakan sumber dukungan penting dalam hidupnya. Tetapi hubungan mereka mengalami banyak kesulitan. Terdapat rumor dan konflik antar mereka. Dan pada tahun 51 sebelum Masehi, mereka akhirnya bercerai. Cicero juga mengalami kesedihan besar dengan kehilangan putrinya, Tulia, yang meninggal dunia pada tahun 45 sebelum Masehi. Kematian Tulia menghancurkan hati Cicero dan membuatnya berduka mendalam. Dalam surat-suratnya, ia mengekspresikan rasa kehilangan yang sangat menyedihkan, dan ini menunjukkan sisi lembut dari Cicero yang jarang diketahui publik. Keunikan Cicero terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan seni berpidato dengan tulisan. Ia dikenal sebagai penulis yang hebat, menciptakan karya-karya yang tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum atau politik,
tetapi juga sebagai karya sastra yang elegan. Karyanya seperti De Republica dan De Legibus tidak hanya membahas isu politik, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema moral dan etika yang lebih dalam. Selain itu, Cicero adalah penggagas konsep Cicero di dalam hidup, yang menyarankan bahwa setiap orang harus memiliki peran aktif dalam masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Ide ini menjadi salah satu landasan etika dan politik yang penting dalam sejarah pemikiran Barat. Setelah kematian Julius Caesar dan penarikan kekuasaan oleh Antonius dan Octavianus, Cicero sekali lagi terjebak dalam intrik politik. Meskipun ia berusaha untuk tetap relevan dan berpengaruh, situasi politik di Roma semakin memburuk. Pada tahun 43 sebelum Masehi, Cicero dikhianati dan menjadi target pembunuhan oleh pasukan yang dipimpin oleh Antonius. Cicero akhirnya ditangkap dan dibunuh. Dalam momen terakhirnya, ia menunjukkan keberanian dan keteguhan. Meskipun dihadapkan pada kematian yang mendekat, Cicero menolak untuk melawan dan mengizinkan dirinya untuk dibunuh, mengakhiri hidupnya sebagai pahlawan yang setia pada ide-idenya. Warisan Cicero sebagai orator dan pemikir tidak bisa diabaikan. Karya-karyanya terus dipelajari dan dibaca oleh para sarjana, politisi, dan filosof di seluruh dunia. Pemikirannya tentang hukum, kebebasan, dan keadilan membentuk dasar-dasar pemikiran politik modern dan masih relevan hingga saat ini. Cicero dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi retorika dan diplomasi di Eropa, dan banyak ide-idenya diadopsi dalam pemikiran politik, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik. Karyanya berfungsi sebagai jembatan antara pemikiran Yunani dan Romawi, menciptakan fondasi bagi perkembangan pemikiran Barat. Cicero dengan segala pencapaian dan tantangannya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Dalam hidupnya yang penuh konflik, ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan menjadi simbol dari perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Dalam setiap karya yang ia tulis, dalam setiap kata yang ia ucapkan, terdapat semangat yang menginspirasi kita semua untuk terus berjuang demi idealisme yang lebih tinggi. Melalui perjuangan hidup Cicero, kita diingatkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia melalui kata-kata dan tindakan. Sebagai seorang orator, Cicero menunjukkan kepada kita bahwa di balik setiap retorika yang kuat, terdapat tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ia mungkin telah pergi, tetapi warisannya akan terus hidup dan inspirasinya akan selalu menjadi panduan bagi mereka yang berjuang untuk kebebasan dan kebenaran. Terima kasih sudah menyimak konten Ale Media. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ale Media dan bagikan konten ini kepada sahabatmu barangkali bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.